Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pertemuan praktikum mata ajar keperawatan keluarga, khususnya pada masih pada pengkajian asuhan keperawatan keluarga ya. Kalau kemarin kita, sebelumnya mohon maaf ini mungkin videonya tidak saya tampilkan, jadi eh, hanya suara saja dan penjelasan yang mungkin bisa saya tuangkan dalam video ini. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah melakukan pengkajian data umum keluarga ya. Kita lanjut pada pengkajian tahapan tumbuh kembang keluarga. Metodenya masih sama, jadi pada pengkajian ini metodenya adalah tentang penyusunan pre-planning disertai dengan lampiran yang lampiran tersebut berupa pedoman wawancara. Nanti begitu juga pertemuan sampai 7 kali pertemuan metodenya semuanya sama. Jadi ini saya jelaskan sedikit-sedikit secara detail sehingga mahasiswa nanti bisa melakukan praktek secara langsung pada waktu pengkajian keperawatan keluarga ya. Ya, ini kita langsung saja pada pengkajian tahap tumbuh kembang keluarga. Latar belakang ya, latar belakang ini sama seperti sebelumnya, seperti pada pengkajian data umum disesuaikan dengan poin pengkajian. Kalau pengkajiannya berada pada tahapan tumbuh kembang keluarga, ya berarti pada poin ini, pada poin latar belakang ya, isinya adalah pengkajian tahapan tumbuh kembang keluarga ya. Ini target sasaran, waktu dan tempat, menyesuaikan, media masih alat tulis, kemudian strategi pelaksanaan, prainteraksi sama terminasi masih sama. Yang beda adalah pada wawancara dengan keluarga. Ini yang dikaji ini yang pertama adalah tahapan tumbuh kembang keluarga ya. Kemudian tahapan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi ini berdasarkan konseptual ya, konseptual pembelajaran akademik kemarin ya yang diajarkan oleh Pak Tamrin ini kalau nggak salah ini atau Pak Chandra ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Untuk prainteraksi sama terminasi masih sama. Ya, nanti menyesuaikan saja. Setting tempat masih sama dan setting tempat tidak harus seperti ini ya, tidak harus serta-merta seperti ini. Artinya bisa dimodifikasi mahasiswa, silakan. Selama proses pengkajian itu bisa berjalan dengan efektif, mahasiswa boleh setting tempat sesuai dengan ketentuan yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Kriteria evaluasi masih sama, ya, evaluasi struktur, evaluasi proses, evaluasi hasil menyesuaikan tentang apa yang dikaji. Kalau yang kita kaji adalah tahapan tumbuh kembang keluarga, ya evaluasi hasilnya menyesuaikan apa yang sudah kita kaji tersebut. Nah, yang beda hanya pada pedoman wawancara ya. Pedoman wawancara ini yang pertama adalah tahapan tumbuh kembang keluarga. Tadi ada 4 poin ya dalam tujuan interaksi, dalam proses interaksi ada 4 poin. Ini saya breakdown, saya jabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah tahapan tumbuh kembang keluarga. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, berapakah usia anak tertua dari keluarga saat ini. Kemudian siapa anak yang pertama kali meninggalkan rumah atau bekerja. Jadi artinya ini kita tentukan dulu. Jadi perawat atau mahasiswa menentukan tahapan tumbuh kembang keluarga saat ini. Kalau tahapan tumbuh kembang keluarganya adalah, di sini saya contohkan ya, ini kan ada 8 ini tahapan tumbuh kembang. Di sini saya contohkan childbearing. Kalau childbearing ya berarti pertanyaan-pertanyaannya ya yang terkait dengan poin 2 pada tahapan tumbuh kembang keluarga yang belum terpenuhi harus sesuai dengan tugas tahapan tumbuh kembang keluarga childbearing sesuai dengan konsep ya. Tidak perlu dihafalkan, tetapi dalam penulisan ini cukup membaca atau melihat konsep tahapan tumbuh kembang keluarganya apa saja. Syukur-syukur kalau hafal ya nggak masalah, tapi tidak perlu dihafalkan ya. Yang pertama adalah bagaimana persiapan keluarga untuk menjadi orang tua. Ini terkait dengan sandang, papan, pangan ya, termasuk untuk pola asuh dan lain sebagainya. Ini kita tanyakan. Ya, ini. Kemudian bagaimana cara keluarga beradaptasi atas adanya kelahiran anak pertama. Ya. Interaksi hubungan keluarga, hubungan seksual, dan kegiatan lain. Ya.
Kemudian apakah dengan lahirnya anak pertama keluarga tetap mempertahankan hubungan dengan pasangan? Keharmonisan, seksual, komunikasi, dan lain-lain ini kita tanyakan. Ini breakdown dari poin 2 pada tahap interaksi di sini, poin B ini. Kemudian yang poin 3 atau poin C, sini, apakah ada riwayat penyakit keturunan dalam keluarga? Kalau ada dijelaskan, kemudian disebutkan. Ini hasilnya maksudnya ya. Nanti pasien menjawab, perawat mencatat hasilnya. Kemudian bagaimana riwayat kesehatan masing-masing pada anggota keluarga, kemudian apa sumber pelayanan kesehatan yang biasa digunakan. Ini kalau tidak ada ya diisi tidak ada, kalau yang digunakan misalkan puskesmas pembantu ya ditulis, atau dokter ya ditulis, atau rumah sakit juga ditulis. Kemudian bagaimana pengalaman keluarga terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Nah ini disampaikan ataupun dipaparkan di dalam hasil pengkajian khususnya pada tahapan tumbuh kembang keluarga. Kemudian poin yang keempat atau poin D di dalam interaksi tadi, riwayat kesehatan keluarga yang sebelumnya ya, atau yang lalu. Ini kita tanyakan riwayat kesehatan dari pihak keluarga suami bagaimana. Jadi misalkan suami menderita hipertensi ya kita kaji kondisi kesehatan keluarga, silsilah keluarga suaminya bagaimana, dari ibunya bagaimana, dari kakeknya suami bagaimana. Sebagaimana juga kita mengkaji riwayat kesehatan dari pihak keluarga atau dari pihak istri ya. Kemudian riwayat hubungan keluarga sebelumnya. Riwayat hubungan keluarga sebelumnya ini kaitannya masih tetap dengan kesehatan ya. Jadi kita tanya masalah yang dialami oleh keluarga suaminya terkait dengan kesehatan apa, masalah masa lalu ya. Kemudian yang terkait dengan istri apa. Jadi ini dipisah-pisah dulu, suami apa, istri apa, kemudian ini dijabarkan di sini. Nah, apakah bentuknya harus terbreakdown seperti ini? Enggak. Boleh dideskripsikan ya, boleh dideskripsikan, tapi menjawab poin-poin yang sudah coba saya breakdown ini, karena apa yang saya breakdown ini sudah sesuai dengan konsep ya. Jadi itu untuk praktikum pengkajian tahap perkembangan keluarga ya. Ini nanti kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada praktikum pengkajian tahapan perkembangan keluarga bisa dipahami oleh semua mahasiswa serta bisa dipraktekkan ya, khususnya karena tujuan praktikum ini ya harus bisa dipraktekkan. Saya rasa sudah jelas ya penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi atau poin pertanyaan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.